Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro. Yang saya banggakan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi yang cerah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ruang diskusi online. Pada kesempatan kali ini saya mewakili daripada kelompok. Saya adalah Muhammad Al-Nahdi selaku moderator yang beranggotakan Nur Rabiatul Awaliyah, Dini Silmi Aulia, Anissa Rabiatul Adawiyah. Kelompok kami membahas tentang ketidaksempurnaan bekerjanya pasar atau distorsi pasar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang distorsi pasar dalam pandangan ekonomi Islam. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kita sebut sebagai pertemuan antara supply and demand. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pasar Islam. Ditinjau dari para pelaku pasar, tentu yang semua pihak yang terlibat dalam pasar punya kepentingan masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi merupakan representasi dari upaya pemenuhan kebutuhan masing-masing. Disinilah mayoritas atau etika Islam harus punya peranan, di mana nilai-nilai Islam, konsep syariah akan membentuk arah, cara dan penyelesaian pemenuhan kebutuhan para pelaku pasar. Dengan demikian, para pelaku pasar akan bertindak sesuai dengan kaidah nilai-nilai Islam yang ada. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Distorsi pasar dan bentuk-bentuknya. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar. Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi suatu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar. Apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain? Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi, monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah iktihar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga lebih tinggi, atau istilah ekonominya monopolis risking. Jadi, dalam Islam monopoli boleh, sedangkan monopolis
Renskin tidak boleh. Suatu kegiatan masuk dalam kategori ihtihar apabila 3 unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut. 1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry bearish. 2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. 3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. B. Bayin najas. Najas adalah sebuah praktek dagang di mana seorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli nas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab goror, yang artinya akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Jual beli goror adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Goror ini terdapat dalam 4 hal. Yang pertama, barang yang diperdagangkan belum ada. Yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang. Yang ketiga, penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi. Yang keempat, kontrak tidak jelas sehingga menggiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Ketidakpastian dalam akad goror meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan, dan kualitasnya. Next, ada peranan pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar atau distorsi pasar, maka pemerintah harus turun tangan memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention atau kontrol harga. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.